Nah, gara-gara image itu yang terbentuk, itulah brandingnya dia sebenarnya, personal branding. Contoh lagi, tahu pengacara ini dong? Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta. Kita ke BIMDET lagi. Baik, acara akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini di Aula Lantai 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Khusus Jakarta. Yang terhormat Bapak Firmansyah selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Suryanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Lingkungan Baca, yang terhormat Ibu Dwi Wularsari selaku Ketua Subkelompok Pembinaan Perpustakaan Sekolah. Narasumber pada hari ini Bapak ASB Korwin. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM perpustakaan sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan tema promosi digital. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yuk, sebelum mulai semuanya boleh berdiri terlebih dahulu. Nah, yang berdapat dulu yang belakang tuh Pak. Sudah ada pulsa masing-masing ya? Oke, hadapan. Silakan berhitung 1 sampai 3 secara bergantian. Contoh, misal 1, nah 1 sampai 3, berarti maksud 3, lanjut ke 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus. Secara bergantian, bisa ya? Tapi yang cepat nggak boleh ada jeda. Berarti nggak boleh ngomong 1 tapi tepuk. 2 sama 3 tetap bicara seperti biasa. Jelas ya? 3-nya tetap bicara seperti biasa. Bisa ya? Oke. Ini mulai kelihatan ya. Jaga konsentrasi yang cepat, oke? 3. Samakan depannya masing-masing, tapi nggak nempel. Silakan kayak orang jabat tangan, tapi nggak nempel. Up. Jauh. Ini pada panik kan, ketakutan. Konsentrasi. Up. Aman. Saya akan memberikan hadiah kepada kelompok yang bisa menjawab pertanyaan yang paling aktif dan lain sebagainya. Nah, supaya setiap kelompok urutannya bisa sama, gitu ya. Kelompok 1, 2 sampai dengan 9. Saya mohon izin kelompok yang Bapak Ibu berhitung 1 sampai dengan 9. Oke? Berhitung 1 sampai 9 ya. Mulai dari Bapak dulu. 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 13, 4, 7, 8. Sekarang ini saya bekerja di beberapa perusahaan sebagai associate trainer di Service Quality Center udah hampir 15 tahun. Kemudian juga saya mengajar di Alvin Adams School of Communication dan juga di Tatoyai Public Speaking School, gitu ya. Itu bicara soal pekerjaan. Nah, bicara soal pengalaman pun, gitu ya. Saya juga pernah bekerja di beberapa industri, Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di perbankan sebagai sales kurang lebih 4 tahun. Kemudian juga saya pernah jadi CS. Pernah datang ke Grapari nggak? Apa itu? Telkomsel, betul. Nah, jadi dulu saya jadi CS-nya Telkomsel, gitu ya. Dan saya pun kebetulan part-time di salah satu radio swasta sebagai penyiar radio. Nah, ini keseharian saya. Kalau mungkin Bapak Ibu mengajarnya adalah kalau nggak SD, SMP, SMA, MA, Sanawiyah, dan sebagainya, betul nggak? Gitu ya. Nah, kalau saya biasanya mengajarnya kalau sekarang adalah lebih ke para pekerja-pekerja seperti Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 1 katanya yang salah, kelompok 8. Nomor 1 juga, kelompok 9. Nomor 3 yang salah dari catat ya, oke. Oh ini masih udah ya, oke. Bapak Ibu, manakah yang salah? Kebanyakan pilih nomor berapa, Man? 3. Kayak banyak pilih nomor 3 ya, oke. Ghostwriter itu adalah kita menulis untuk orang lain, tapi nggak dipublish namanya kita.
Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian kalau bicara soal ghostwriter gitu ya, saya menulis di beberapa perusahaan, terutama untuk organisasinya mereka. Jadi kalau ghostwriter itu jawabannya sudah pasti salah, gitu ya. Jadi saya menulis untuk perusahaan-perusahaan itu yang benar. 3-1 sama 2, manakah yang salah? Emang kalau satu kenapa salah? Oh karena saudaranya, berarti saya enggak gitu ya. Oke. Baik, jadi kalau mantan pekerja malam benar dong? Saya mau tanya. 3 menit lagi. Satu di sini, satu di ujung. 2, 3, 4, 5. Mana yang kelompok 9? Lanjut. 7, 8. 1. Kelompok 1. Gambarnya apa? Ya, sudah. Untuk kelompok 1, kita sudah sepakat bahwa ini adalah gambar gadget atau HP ya. Tunggu, ini gadget apa? Alamat-alamat gitu. Alamat-alamat. iPhone itu iPhone itu. Di dalam HP itu ada fitur-fitur yaitu untuk belanja kan kita katanya kan juga YouTube ya Pak ya. Makanya kita TikTok. TikTok. Benar. YouTube. Ini yang berhubungan dengan materi kita yaitu smart library. Oke. Kemudian kita juga untuk mengakses info-info. Oke. Drakor. Drakor, Instagram. Ini untuk gosip bukan? Untuk gosip ya benar. Nah, kemudian kami memiliki ada 3 poin. Yang pertama yaitu dunia dalam genggaman. Luar biasa. Nah, Dengan kita rebahan saja kita bisa mengakses apapun, belanja bisa keliling, drakor, mencari informasi apapun. nggak punya duit pun bisa di situ kan sebenarnya ya. Betul. Kemudian untuk selfie, karena dari tadi ketika kita pertama masuk ke gedung ini kita sudah melihat begitu banyak bapak kita sudah melakukan selfie. Nah, itu Tuh berarti kelompok 1 menganggap bahwa hobinya itu dengan handphone untuk selfie. Pakai handphone selfie. Asal nggak cocok gitu ya. Tapi nggak apa-apa siapa tahu. karena kita kan kebanyakan ibu bapaknya cuma ada 2 jadi kita 3. ya jadi tadi kesepakatan hobi kita adalah selfie. Kemudian yang ketiga yaitu Tunggu, ini sepakat gara-gara dipaksa apa memang hobi? Oh hobi sih ya. itu udah pasang HP juga. Ya ya benar. Dari ketiga? Nah, jadi yang ketiga itu sosmed supaya update. Oke, mantap luar biasa keren ya. Oke. Saya mulai dengan kelompok 2 dulu. Kelompok 1. Terima kasih. Berarti jadi kalau tadi bisa kelompok 2 bicara soal filosofi bakso. Bulat itu katanya menyatukan Indonesia. Saya juga sampai sekarang masih mikir gimana cara menyatukan gitu. Tapi bisa kan saya rasa sama. Oke. Itu kan berusaha apa yang kita sajikan mereka paham itu biar sinkron gitu. Contoh kelompok 9 tadi pesawat sama koper. Walaupun pada saat bilang koper ada yang bilang tadi apa? Oh itu tugas 2 pintu ya gitu. Saya bilang bukan, itu jamban gitu. Cuma yang bisa portable didorong gitu kan. Nah itu kan contoh.
Jadi kita berusaha apa yang kita sajikan orang lain juga sepaham maksud dan tujuannya. Dan yang ketiga, ini kan Bapak Ibu lakukan, berusaha mempengaruhi orang lain biar setuju. Kayak contoh tadi, Bapak Ibu mungkin ada yang menjelaskan berkali-kali supaya orang lain paham dengan korelasinya. Contoh kelompok 3 kalau nggak salah, walaupun dia ibaratnya kayak ini ya, nggak mau jadi kelompok 3-nya sendiri. Empat. Bahwa segala jenis buku ada di perpus. Gambar apa yang bisa mencerminkan hal tersebut? Rak buku. Perusahaan apa nih? Logo perpustakaan, apa lagi? Bola dunia. Buku-buku. Mana yang paling mendekati tumpukan buku-buku dengan ada judul-judulnya? Apakah bola dunia ataukah logo perpustakaan? Tumpukan buku. Itu kan contoh bahwa ketika kita memilih satu gambar, satu tulisan, satu mungkin visual dalam bentuk video, apa yang kita sajikan ditangkap orangnya juga sesuai. Contoh deh, pernah lihat iklan kosmetik? Kalau kita mau jualan bedak, nempelnya di rambut bukan? Pasti di muka kan? Bener gak? Kelihatan before afternya kan? Tujuannya biar apa? Percaya. Biar orang percaya udah kelihatan bedanya, benar ya? Nah itu kan tujuannya. Orang memilih sesuatu dengan ada tujuan tertentu. Menyamakan terlebih dahulu. Apa sih yang disebut dengan esensi dan juga dinamika dari branding, promosi digital, khususnya untuk perpustakaan? Kenapa ini perlu disamakan? Karena contoh begini Bapak Ibu, semuanya boleh tutup mata. Tangan kanan boleh angkat ke atas. Oke siap? Yuk sama-sama tunjuk arah barat daya. Hitungan ketiga tunjukin ya. 1, 2, 3, silakan. Barat daya. Oke, boleh buka matanya. Kanan deh. Tengok kanan kiri. Mana barat daya Bapak Ibu? Oke, boleh turunkan kembali tangannya. Seperti sekarang, kalau setiap gitu ya Bapak Ibu sebagai PIC di perpustakaan itu nggak punya pemahaman yang sama, nggak salah. Wih, ada anak muda nih misalnya guru-guru masih kayak cabai-cabai masih muda-muda bisa kita ya. Itu karena terbiasa gampang bikinnya. Sementara mungkin Bapak Ibu yang sudah mendekati gitu ya. Bukan pensiun, bukan loh ya. Sudah mendekati expat. Mendekati ajal. Yang sudah mendekati gitu kan. Masa-masa puber ketiga. Nggak terbiasa dengan gadget, pusing juga nggak posting itu kayak gimana? Pemikiran gimana ya captionnya, gimana ya copywritingnya dan sebagainya. Nah kita pahami dulu. Jadi apa sih kenapa branding ini diperlukan? Itu sesi yang pertama. Nanti juga kita akan bahas gitu ya. Gimana caranya kalau kita mau posting apapun di media apapun, itu perencanaannya kayak gimana? Saya harus nulisnya seperti apa? Itu juga kita bahas. Dan yang terakhir, Bapak Ibu pun akan kita share tentang gimana sih caranya promosi biar isinya tuh menarik dan berdampak. Gitu ya. Jadi yang ditangkap oleh nanti audiens kita, bisa anak atau bisa orang tuanya, satu, mereka melihat sebagai sesuatu hal yang menarik. Mereka melihatnya kenapa menarik karena jelas informasinya. Dan yang ketiga adalah call to action-nya jelas. Call to action itu apa? Contoh, tadi Bapak Ibu kan banyak yang bilang dengan menunjukkan sesuatu, berharap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami terhadap objek tersebut itu dianggap sebagai satu topik tertentu. Oke? Kayak contoh misalnya, barang mewah itu apa Bapak Ibu yang mereknya apa? Lamborghini. Hermes, apa lagi? LV, oke. Sekarang misalnya Hermes kalau nggak LV misalnya. Yang jadi icon itu apa namanya? Logo. Brand ambassador. Yang jadi brand ambassadornya, artisnya itu adalah Po Eli Sugigi. Aduh. Cocok gak kira-kira? Enggak. Kenapa? Ini mau ngerusak ini harga diri itu mah. Merusak harga diri. Nah itulah kita mengarahkan cara pandang. Gitu ya, kayak brand-brand mewah. Kenapa yang di-mention adalah artis-artis terkenal dan sebagainya? Karena itu yang diharapkan. Supaya apa? Yang orang lain lihat, gitu ya, yang orang lain merasakan. Contoh misalnya tas Hermes misalnya. Pernah dengar nggak? Kalau untuk mendapatkan tas itu harus Antri. antri.
PO. Harus PO dulu, bahkan tahunan katanya. Harus spend dulu beberapa barang-barang tertentu baru bisa beli. Kenapa mereka bisa bikin begitu? Karena itu adalah branding yang diciptakan. Jadi tanpa disadari apa yang ditunjukkan oleh media sosial, apa yang ditunjukkan oleh influencer dan lain-lain, itulah disebut dengan branding. Contoh, kalau ibu-ibu nih mau membeli kosmetik, siapa influencer yang harus ngomong dulu dan waktu itu lebih yakin? Tasya Farasya. Gara-gara Tasya Farasya bilang misalnya, pakai ini deh, besok kulit kamu langsung kinclong pada check out kan? At least kita jadi kemana? Ke keranjang dulu. Memindahkan prioritas itu disebut dengan branding. Contoh sekarang, itu kan branding produk. Kalau di orang, perhatikan. Tahu siapa dong? Oke, di benak Bapak Ibu kalau lihat Najwa siapa Pak? Orangnya? Pintar, Kritis, lugas, cerdas, cantik. Oh, emang kita kenal secara personal. enggak. Tapi dari mana Bapak Ibu bisa tahu bahwa dia itu pintar, bahwa dia tuh orangnya cerdas, tahu dari mana? Nyecer pertanyaan. Nah, gara-gara kalau ada narasumber, cara dia nanya benar-benar gali, gitu ya. Gara-gara apa? Pertanyaannya benar-benar sharp. Kalau reporter lain ada korban bencana, ditanyanya adalah bagaimana perasaan ibu ya Pak Desa dong. Tapi kalau Najwa kan beda pertanyaannya. Nah, gara-gara image itu yang terbentuk, itulah brandingnya dia sebenarnya. Personal branding. Contoh lagi, tahu pengacara ini dong? Nah, apa yang dibilang Bapak Ibu kalau lihat Hotman Paris? Ceweknya banyak. Aslinya banyak. Terus, tuh katanya begini, gitu ya, berlian, perhiasan, apa lagi? Tahu ini Bapak Ibu? Siapa? Barbie Kumalasari. Kan tadi juga bukan hanya artis kan, tapi pengacara juga kan? Apa? Tentang dia apa karakternya? Kontroversi. Operasi ya, semuanya tadi asli. Oplas, apa lagi? Berliannya kira-kira asli apa palsu? KW katanya ya. Saya mau tanya, emang kita kenal dekat sama dia? Terus kenapa bisa tahu bahwa dia orangnya pencitraan, orangnya halu? Dia yang buka aib sendiri. Jadi tanpa disadari, walaupun dia nggak buka aib, orang mempertanyakan nggak? Gitu kan? Nah itulah tanpa disadari disebut dengan branding. Apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan, apa yang dikatakan, orang lain akan menangkapnya sebagai sosok satu hal. Gitu ya? Nah, ini contoh lagi Bapak Ibu. Ini kemarin untuk zaman-zaman pilkada udah lewat ya. Ini banyak foto-foto yang kayak begini nih. Oke. Ini bukan bagus ya. Ada yang ngasih sesuatu goodie bag, ada amplop, ya kan, ada capnya. Nah, ini apa? Panis. Branding juga. Branding juga. Branding cuy. Ini branding atau pencitraan? Pencitraan. Tahu apa bedanya? Branding tuh lebih keren sih Pak. Nih, branding kan branding bahwa saya orangnya baik, sosial tinggi, suka membantu, benar dong? Branding juga kan? Saya pengen dicap oleh orang lain di jidat saya adalah sebagai sosok yang helpful dan sebagainya. Berarti nggak ada yang salah dong? Jadi ini branding apa pencitraan? Pencitraan. Tetap kakak ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita sulit pahami. Kadang-kadang kita suka berpikir pencitraan itu selalu hal yang negatif bukan? Yap. Padahal branding dan pencitraan itu kayak 11-12, kayak hidung sama ingus gak bisa dipisah. Kayak ayam sama lalat gak bisa dipisah. Jadi dua-duanya sama, cuman bedanya gini. Kalau kita bicara soal branding, branding itu adalah mengutamakan nilai asli, gitu. Tapi kalau pencitraan itu adalah bukan sesuatu hal realnya dia, tapi kadang-kadang suka dipaksakan. Pencitraan bisa. Bapak Ibu tahu kendaraan bermotor dong? Satu. Stop ya. Yuk. Oke, good. Pertanyaan berikutnya. Ini yang menarik, yang berdampak, yang orang juga jadi datang ke kita, efeknya jadi bagus. Kalau kita jualan orang jadi beli. Nah, apa sih kunci utamanya?
Nah, biar gampang, Bapak Ibu ingat aja, kunci utama kalau dalam branding perpustakaan itu ingatnya rumus A, B, C, D. A cuma ada 4, biar ingat. Akronim biar gampang, gitu ya. A-nya apa? Kalau kita mau bikin sesuatu, A itu adalah disebut dengan authenticity atau bahasa mudahnya apa? Dengan siapapun boleh ya, sisitanya